ini saya akan menjelaskan tentang SAP 2000. Ini saya share screen dulu. SAP share. Nah, ini tampilannya seperti ini, kita besarin dulu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian mengeklik APK SAP. Lalu untuk memulai menggambar, kita siapkan dulu file, lalu new model. Ini kalian tunggu agak sedikit lama karena masih loading. Nah, ini adalah kotak new model untuk setting apa yang kalian gunakan nanti. Contohnya ini default unit, ini adalah satuan yang kalian akan gunakan gitu. Nah, saya menggunakan ton, meter, dan celsius ini. Lalu select template-nya yang blank. Nah, setelah di select template yang blank, akan muncul seperti ini, ada dua. Jadi karena punya saya nggak bisa di close salah satu ya, sebenarnya kalau kalian mau biar nggak ribet ada dua itu bisa di close, tapi punya saya nggak bisa karena langsung keluar gitu aja. Nah, ini makanya saya geser aja ke kiri agar yang sebelah sini sedikit lebar seperti itu. Ini saya geser dikit. Nah, setelah ini kita mulai menggambarkan gaya batangnya. Lalu kita di klik kanan dulu, lalu edit grid data, lalu modify or show system. Nah, di sini kalian bisa isikan panjangnya antar beban itu kalian berapa di grid X ini. Untuk tingginya kalian di grid Z. Kenapa? Kalau grid Y ini nggak usah diisi karena kita hanya menggunakan 2 dimensi. Kalau 3 ini diisi berarti kita akan 3 dimensi gitu. Dari grid X ini ini kasih A, ini B. Lalu di sini jarak tiap tumpuan saya itu jarak tiap beban saya adalah 4,25. Terus tingginya ini saya dulu menjadi 2, ini 1, ini 2. Tinggi punya saya itu 7,361. Lalu oh iya, ini lupa, ini kan kalau cuma AB aja mungkin jadi satu garis karena bebannya ada 4, makanya ini saya tambahin lagi. Nah, jarak antar bebannya itu 4,25, jadi kalau dihitung ini ada 4 beban seperti itu. Lalu kita oke, tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah gambaran 3 dimensi. Untuk membuat agar kita gampang lihatnya gitu 2 dimensi kan kita butuhnya, maka kita klik exit. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Lalu untuk mulai membuat batang, kita masuk ke draw frame or cable or tendon. Nah, akan muncul kotak properties of object. Jadi kita agak pinggirin biar kita bisa gambar di bagian sini kelihatan gitu. Nah, ini kalian gambar dari setiap titik buhol, jangan langsung seperti ini. Ini nggak boleh, karena kita harusnya setiap titik buhol, setiap perpotongannya gitu. Di sini, nah, kita lanjut ke sini. Nah, untuk mengakhiri perintah ini, silakan kalian klik kanan aja. Nah, bakal tidak ada garisnya lagi, kalian bisa mulai lagi dari sini. Nah, kalau kalian klik kiri bakal muncul lagi, kita arahin ke sini. Nah, ini kan masih ada garis ini, kalian klik kanan, nah hilang seperti itu. Lalu arahkan lagi ke sini. Nah, gambar ini adalah yang saya gunakan untuk soalnya itu seperti ini.
lalu kita silang aja, lalu jangan lupa escape untuk mengakhiri perintahnya. Lalu untuk menggambar tumpuan ya, sekarang masuk ke assign, terus ke join retrains ini. Nah, bakal muncul kayak gini, kotak assign join retrains. Ini jangan lupa diklik bagian titik mana yang kalian akan kasih tumpuan. Kalau saya di sini dengan tumpuan seni, apply, kita kecilan biar kelihatan. Nah, ini gambarnya setelah di apply akan langsung digambar di ininya, SAP-nya. Lalu untuk yang sebelah sini saya menggunakan roll, apply, nah akan muncul roll, lalu oke. Nah, setelah tumpuan maka kita akan membuat beban di sini. Soal saya tuh di setiap ini adalah ada bebannya, dan saya mengambil beban itu 3 ton seperti itu. Lalu kita masuk ke assign lagi, tapi di join load. Untuk menambahkan beban itu kita masuk assign, join load, lalu persist, klik. Nah, akan muncul kotak kayak gini untuk menyeting bebannya gitu ya. Lalu karena beban saya 3 dan arahnya ke bawah, maka ininya saya isi di bagian persist global. Jadi ini 3 karena bebannya 3 dan arahnya ke bawah, jadi ini 3 seperti itu. Lalu apply, tunggu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul kayak gini, kalian bisa okein aja seperti itu. Lalu setelah tumpuan beban, kalian bisa jangan lupa untuk menghilangkan beban sendirinya ini. Apa ini namanya? Beban dari rangka batangnya ini sendiri. Dengan cara define, nah di define load pattern. Nah, ini dia. Ini biar kelihatan saya taruh bawah gini ya. Nah, di sini kan beban dari rangka batangnya itu 1, kalian edit supaya 0 gitu, biar nggak mempengaruhi nanti momennya momennya di akhir. Tuh, saya ganti 0, lalu modify dan diklik oke. Nah, seperti itu, maka udah ke setting beban sendirinya ini udah 0 gitu. Lalu kita menyebarkan agar di akhir nanti kalian akan melihat momennya gitu, agar momennya di setiap ininya sendiri, ini momen sendiri, ini momen sendiri, ini momen sendiri. Itu kita harus menyetingnya gitu dengan masuk ke assign, frame ke sini, realize or partial fix ini. Nah, ini kalian bisa untuk memecahkan setiap momen gitu, momennya di setiap batangnya gitu. Kalau kalian nggak kayak gini, nanti momennya akan jadi 1, kayak segini itu jadi 1 seperti itu. Karena kita kan membutuhkan di setiap batangnya ini berapa nanti momennya kayak gitu untuk perhitungannya. Maka kita klik yang ini, start and end di momen 33. Oh ya, jangan lupa ini di blok ya guys, tadi saya lupa di blok. Nah, seperti ini baru bisa di apply. Tadi sebelum di blok kan nggak bisa di apply gitu. Apply, oke. Nah, tampilan setelah di momen itu kan nanti ini. Nah, ini kan sendiri-sendiri ada titik-titiknya ini. Nanti dia akan muncul momennya sendiri-sendiri setiap batangnya seperti itu. Lalu untuk melihat ini gaya batang atau momennya, kita harus ini dulu, analyze, mengunci semuanya agar kayak udah nggak berubah gitu. Terus run analyze, pilih yang modal, lalu run argument, run case, lalu run now. Nah, kalian akan suruh menyimpan dulu biar nggak hilang gitu loh guys.
waktunya saya akan menyimpan di sini sebentar. Sini aja guys, folder SAP video ini aja guys, untuk menyimpan itunya. Apa itu? Untuk menyimpan SAP-nya ini dulu, ini harus disimpan dulu biar bisa kita run, kayak melihat momennya seperti itu. SAP gitu aja. Ini klik dulu, save. Nah, nanti akan ini namanya loading, istilahnya loading untuk menyimpan dan menasinkronkan data di sini gitu. Nah, nanti setelah kita simpan ini bakal ada persetujuan. Jadi kita klik done aja. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke menu analyze. Oh, analyze tadi sudah ya di run. Mari terus kita ke display untuk melihat gaya batangnya dulu ya. Kita masuk ke show versus join. Ini untuk display show versus or stress ini, lalu masuk ke join itu untuk melihat gaya batangnya. Kita klik apply. Oh ya guys, jangan lupa untuk di blok ya. Maaf, ini lupa saya. Di blok biar muncul, nanti yang muncul yang ini. Oh nggak di blok. Apply. Nah, oke. Ini adalah gaya batang, maka dia RAV-nya itu ke atas 6. Ini kalau saya buatnya ini di titik A, ini B. Jadi RAV-nya 6, RAB-nya 6 juga. Seperti itu karena RAB dan RBV itu sama seperti itu. Dan untuk melihat momen, kita masuk lagi ke display show versus or stress, tapi yang frame or cables or tendon ini. Nah, di sini kita ini dulu. Nah, ini kan udah di blok nih, jangan lupa di blok ya guys. Kita masuk ke moment, apply. Nah, ini kan masih seperti ini. Terus kita masuk ke shift, apply, terus axial force. Jangan lupa ini show values untuk apa itu, biar tahu angkanya. Kalau enggak, coba dulu ya tanpa values ini kayak apa jadinya. Nah, ini nggak ada angkanya gitu. Kita kan butuh angka di sini. Kalau kita gini ini baru muncul siap titik ini. Nah, seperti ini. Karena biar jelas gitu, nih klik show values nih, apply. Nah, seperti ini kan enak gitu dilihat di oke. Nah, seperti ini. Ini adalah gaya momennya, momen di setiap batangnya. Kalau di batang ini ada min 1,3, min 1,3. Nah, setelah ini kalian cocokkan dengan perhitungan manualnya. Apakah ini benar? Kalau salah ya, kalau hitungan kalian belum sama dengan ini, mungkin ada kekeliruan di koma atau di mana seperti itu. Mungkin cukup itu aja dari saya. Sekian, terima kasih.